Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan matematika peminatan untuk kelas 12. Dan sekarang adalah bab pertama mengenai limit trigonometri. Tapi dalam pertemuan ini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan fungsi yang hasilnya ada tertentu. Karena nanti juga ada limit yang hasilnya nilai tak tentu yang nanti kita bahas lebih lanjut yang itu. Limit trigonometri berarti bisa didefinisikan juga sebagai limit fungsi yang mengandung fungsi trigonometri. Bisa tunggal saja fungsi trigonometri, bisa juga gabungan dengan fungsi aljabar. Misalnya limit X mendekati 2V cos X. Nah, ini adalah ada fungsi trigonometrinya cos. Kalau yang di kelas 11 bisa juga gabungan setengah V X sin X. Nah, ini ada fungsi aljabarnya, ada fungsi trigonometrinya. Bisa juga demikian. Itu contoh bentuk limit fungsi trigonometri. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, nilai fungsi dan nilai limit adalah sama-sama menentukan nilai pada sumbu Y. Jadi ini untuk para siswa yang masih bingung dengan limit, sebetulnya kalau menentukan limit ibaratnya sama dengan fungsi, yaitu sama menentukan fungsi juga. Fx misalnya cos X. Kalau F pakai sudut biasa saja ya, misalnya F 60, berarti di sini cos 60. Pakai sudut dalam ini degree ya, derajat, cos 60 setengah. Nah, berarti X-nya 60, X misalnya di sini, Y-nya setengah tinggi di sini. Nah, begitu ya. Limit juga sama. X mendekati 60 untuk cos X. Dimasukkan cos 60 sama dengan setengah. Jadi sebetulnya sama-sama menentukan nilai sumbu Y. Ya. Ini sumbu X yang mendatar, ini misalnya 60. Menentukan nilai sumbu Y setengah di sini. Karena titik koordinat adalah titik berpasangan X, Y. Ya, X dulu. Kalau disebut titik ini sebagai titik 60, setengah begitu. Jadi sekali lagi, fungsi menentukan nilai pada sumbu Y atau kodomain. Ini domainnya ya. Begitu pula limit sebetulnya menentukan nilai pada sumbu Y. Cuma bedanya kalau limit mendekati 60. Nah, begitu ya. Bisa 59,999 atau dari kanan didekati. Ya, begitu ya. 60,0001 itu bedanya ya. Jadi limit adalah ibaratnya ini yang menentukan nilai fungsi sebelah kiri 59,99999, sebelah kanan adalah nilai fungsi untuk 60,00001. Ya, jika sama maka
Itulah nilai fungsinya. Kita lanjut. Nomor 2, jika nilai fungsi sama dengan ada atau tetap tertentu, maka nilai limit sama dengan nilai fungsi. Seperti contoh tadi, Bapak contohkan tadi limit X mendekati setengah V untuk sin X yang dalam radian ya, dimasukkan sin setengah V atau sin 90 adalah 1. Ada, jadi ada bilangannya, ini bilangan nyata. Kalau begitu bisa juga tidak ada nilainya ya, misalnya nilai untuk limit X mendekati 0 sin X per X. Ini kalau dimasukkan jadi sin 0 per 0, berarti 0 per 0. Nah ini yang tak tentunya begitu ya. Kalau ini harus dimodifikasi nanti. Tapi kalau ada seperti ini, nilai fungsinya dengan cara substitusi dimasukkan. Seperti pada waktu menghitung fungsi. Jadi sama ini. Dimasukkan aja nilai X-nya, maka nilai fungsi sama dengan nilai limit apabila nilai fungsinya itu ada ya. Tapi kalau fungsinya tidak, nilai fungsinya tidak ada, ya harus dimodifikasi. Tapi nanti hasilnya bisa juga tidak ada nilai limitnya. Ya nanti itu dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Nah, yang ketiga ada hubungannya dengan nomor 2 tadi. Tadi sudah juga langsung dibahas. Yang bentuk tak tentu itu nanti hasilnya bisa 0 per 0, tahingga per tahingga, atau tahingga min tahingga. Ini yang kategori tak tentu. Jadi ketika dimasukkan nilai fungsinya ya bisa 0 per 0, tahingga per tahingga, atau tahingga min tahingga. Kalau tahingga plus tahingga itu tertentu karena tahingga ya. Kalau 0 per tahingga tertentu hasilnya 0 begitu ya. Tapi kalau tahingga per tahingga bukan 0, tapi masuk kategori tak tentu, sehingga harus dimodifikasi, nanti diselesaikan. Yang keempat adalah nilai limit ada jika nilai kecenderungan fungsi dari kiri sama dengan nilai kecenderungan dari kanan. Maksudnya adalah bahwa jika kurva dari kiri dari kanan juga sama menuju ke sana, ini limitnya ada. Atau lurus begini boleh ya. Jadi ketika didekati dari kiri ke sana, dari kanan ke sana ya, dari kiri ke titik ini, dari kanan juga tingginya yang sumbu ya. Atau boleh juga ini misalnya dari atas ya, tapi dari kanan juga ke sana sama-sama. Maka ini semua limitnya ada. Nah, yang limitnya tidak ada apabila grafiknya misalnya jadi tidak seolah-olah kalau dituliskan tidak bertemu.
Sepertinya mau bertemu. Misalnya seperti ini. Nah, dari kiri. Nah, ke sana. Jadi tidak bertemu ini, ya, di titik ini. Karena ini kalau diteruskan seolah-olah ke bawah, ke min tahingga. Kalau ini ke tahingga. Atau juga dari kanan tingginya ini, dari kiri tingginya di sebelah bawahnya. Ini tidak ada limitnya. Ini tidak ada. Tidak ada limitnya apabila grafiknya seperti ini. Sementara yang atas ini adalah ada limitnya. Ada limitnya, yaitu di Y sumbu Y ini, yang ini. Ya. Yaitu sebagai ilustrasi perbedaan grafik yang ada limitnya dan yang tidak ada limitnya. Untuk nomor 5 adalah untuk jenis sudut menggunakan radian. Ya, baiklah. Yang pertama degree. Yang kedua radian. Kalau degree itu adalah satu putaran 360 derajat. Satu putaran diputar ya 360 derajat. Sementara kalau radian diputar satu putaran adalah 2V. 2V. V itu 22/7, jadi 44/7 atau 6,28. Ini satu putaran. Yaitu bedanya ya, sudut besar sudut satu putaran adalah 6,28 radian. Sementara juga satuan menggunakan derajat adalah 360 derajat. Tapi bukan derajat suhu ini ya, derajat putaran, berputar. Jika limit fungsinya itu berbentuk hanya trigonometri saja, misalnya limit sin X 3 atau 3 cos X 4 tangen 2X dan seterusnya, maksudnya di luar trigonometri tidak ada variabel, maka ini boleh menggunakan degree, boleh menggunakan radian ya, untuk X-nya. Jadi X, Bapak ulangi di sini, apabila fungsinya sederhana, artinya tidak ada variabel di luar trigonometri, itu boleh menggunakan degree maupun radian. Nah, untuk fungsi yang kompleks, misalnya limit X mendekati, di sini misalnya 2X sin X. Nah, ini maksudnya untuk di luar ada variabel X, di dalam ada variabel X. Ini harus menggunakan radian. Nah, ini. Radian misalnya di sini 1/4 radian. Ya, itu harus radian apabila kompleks. Ya. Nah, saya kira itu penjelasan hal yang harus diingat. Nah, untuk selanjutnya penyelesaian limit untuk yang tertentu, caranya substitusi saja langsung. Misalnya limit X mendekati 30 dalam derajat ini ya, maka di sini sin X sama dengan langsung substitusi sin 30
sama dengan setengah. Nah, gitu aja. Ya. Limit X mendekati 2V cos X. Cos 2V terus 60 1. Nomor 3, limit X mendekati setengah V, setengah rad. Untuk fungsi X sin X, berarti di sini adalah setengah sin setengah rad dalam radian. Ya, saya kira itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.